Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferdianto. Di sini NIM saya 22.11.5018. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Search and Sort dalam bahasa C++. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama ada search untuk mencari dan sort untuk mengurutkan. Nah, dalam search ada dua, yaitu linear dan binary search. Pada linear mampu untuk data yang acak, nah, dan secara umum lebih lambat dari binary search. Sedangkan binary search hanya untuk data yang sudah diurutkan. Nah, itu datanya sudah diurutkan ya. Misal ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu sudah urut. Sedangkan kalau linear itu nggak urut, kayak ya acak, bentuknya acak. Nah, di sini pada binary search secara umum lebih cepat dari linear search. Ya, karena sudah urut. Nah, karena sudah urut ya kan dibagi-bagi. Misal yang pertama dibagi dua, setelah itu dibagi, terus dicari yang di sini, kalau enggak di sini. Jadinya lebih cepat. Kalau di sini harus nyari satu-satu. Jadinya kelamaan kalau di linear. Nah, terus ada sort. Nah, ini seperti biasa untuk mengurutkan. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini saya tadi sudah mengodingnya. Langsung saya compile and run saja. Nah, misal saya tulis 37. Nah, di sini teroutput nilai yang dicari terdapat pada data kedua. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang coding saya ini. Nah, di sini sama yang menggunakan include stream using namespace std, int main. Nah, di sini menggunakan tipe data integer. Setelah itu menggunakan variable data. Nah, di sini menggunakan array ya. Di sini ada 5 bilangan. Nah, di sini ada 5 bilangan. Setelah itu ada integer lagi. Di sini untuk variabel cari dan ada variabel ditemukan sama dengan 0. Nah, di sini jika jika tidak ditemukan maka hasilnya 0 ya. Nah, di sini. Nah, di sini terus output untuk mengoutputkan data arraynya. Di sini untuk mengoutputkan data array, nah ini. Setelah itu masuk ke sini, masukkan nilai yang Anda cari. Dan di sini kita bisa menginputkan nilai yang kita cari sesuka kita sendiri. Nah, setelah itu masuk ke ini, ke ulangan for. Nah, pada ini sama seperti kemarin ya, yang materi sebelumnya, jika i sama dengan 0. Nah, yang pada array kan 0 ini yang pertama. Nah, 0 ini kan 20. Nah, i kurang dari 5. Nah, ini sama aja dengan mulai dari 0 dan kurang dari 5. Nah, yang pertama kan 0. Nah, ini 20 kan kurang dari 5. Jadinya benar. Setelah itu masuk ke sini, data 0 di data ini, data i dari 20 sama dengan yang dicari. Jadi kan saya mencarinya 37 kan, maka tidak seperti yang ini, jadinya langsung naik ke atas, lalu ke atas lagi. Nah, di sini kan tadi yang 0, terus jadinya dikembangkan jadinya 1. Nah, 1 di sini ada 37 ya. Nah, 37 jadinya di sini langsung masuk ke sini lagi. 37 sama dengan yang dicari. Nah, tadi carinya adalah 37. Nah, jadinya sama kan. Setelah itu ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan, maka akan teroutput karakter ini. Nilai yang dicari terdapat pada data ke. Nah, ini kan tadi 1 kan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Data kedua, 1, 2. Nah, seperti itu sudah. Nah, itu saya akan coba ini ya. Bila tidak ditemukan, nilainya tidak ditemukan, atau tidak ada dalam data arraynya, misal 4 gitu. Nah, nilai yang dicari tidak ditemukan ya, karena tidak ada di ini ya, pada data arraynya, maka ini kalau tidak ditemukan kan ini 0 kan, jadinya 0, maka masuk ke sini langsung, nggak masuk ke perulangannya, langsung masuk ke sini.
maka akan teroutput karakter nilai yang dicari tidak ditemukan. Oke, di sini saya akan langsung lanjutkan ke contoh linear yang kedua, contoh linear sequential search yang kedua. Oke, saya tadi sudah mengunjungi juga di sini. Oke, di sini sebenarnya sama ya seperti contoh linear sequential search yang pertama, cuma di sini lebih panjang. Oke, saya akan coba compile and run. Nah, jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang codingan saya ini. Nah, semisal masukkan nilai data yang Anda cari, misal 37. Nah, nilai yang dicari terdapat pada data ke-2 dan 7. Nah, semisal ini ya, pada awalnya di sini, oh ya, ini sama yang menggunakan tipe data integer untuk angka ya, mengisikan angka. Dan di sini ada tambahan variabel hasil cari. Hasil cari bilangannya ada 10. Nah, karena ini ada datanya 10. Nah, setelah itu masuk ke sini, ini sama ya seperti tadi untuk mengoutputkan data arraynya ini untuk ditampilkan. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu di sini untuk menginputkan nilainya ya. Seperti tadi, saya tadi menginputkan 37. Setelah itu masuk ke perulangannya. Di sini ada ya di sini untuk menemukan ini nilainya ya. Yang pertama i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0 kan 20. 20 sama dengan yang dicari, bukan kan? Karena tadi yang saya cari 37. Jadinya kembali ke atas lagi, i-nya diimplementkan, jadinya 1. Nah, 1 kan 37. Data 37 sama dengan yang dicari. Yang dicari 37 kan tadi. Jadinya sama. Setelah itu masuk ke sini, ditemukan. Nah, ditemukannya diimplementkan. Sebelumnya kan 0. Jadi diimplementkan jadinya 1. Yaitu hasil carinya 1 sama dengan i. I-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu terus sampai ke yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai yang ke-6 ini, sampai ke-6, 6 kan 37 ya. Nah, ini kan yang dicarinya 37, jadinya langsung masuk ke sini lagi. Kalau tadi kan 37, ini kan 1. Misal di sini langsung jadi 2, pas lagi 2 kan bukan ini ya, bukan yang kita cari ya, jadinya ditemukannya tidak diimplementkan. Sedangkan ini sudah ke tadi ke 6. Nah, data ini kan 37 sama dengan yang dicari. Nah, terusnya ini kan tadi ditemukannya 1 ya, terus diimplementkan lagi jadinya 2. Hasil cari ditemukan 2, jadinya ingat ada 2. Setelah itu masuk ke ini, jika ditemukan sama dengan 0. Nah, di sini jika nilainya tidak ada di sini ya, seperti tadi, maka akan output ini karakter nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, sedangkan ini else-nya, nah, nilai yang dicari terdapat pada data ke. Nah, di sini jika ini sudah, maka akan masuk ke sini. Nah, yang pertama ini ada i sama dengan 1 ya, sama seperti ini. Terus i kurang dari sama dengan ditemukan. Nah, di sini kita terakhir ada 2 tadi. Setelah itu checkout hasil cari. Nah, di sini hasil cari i. Nah, i-nya itu yang ini ya, data i. Tadi kan yang ada 1 sama 6. Nah, jadinya yang pertama ini 1, hasil cari 1 ditambah 1, jadinya kan 2. Nah, 2 kan. Setelah itu yang kedua ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke 6. Jadinya di sini hasil cari 6 ditambah 1. Jadinya 7. 2 dan 7. Oke, sudah selesai. Saya akan lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh binary search. Oke, akan saya lanjutkan ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh binary search.
Nah, di sini beda ya. Ya, di sini datanya sudah diurutkan. Ya, jadi 11, 22, 33, 44, 55, sampai 100. Nah, sedangkan ini linear masih acak ya. Nah, kalau ini lebih gampang untuk mencarinya, karena ini dibagi dua terlebih dahulu, terus kalau itu dicari di bagian kiri atau enggak di bagian kanan. Kalau sedangkan ini dicari satu-satu, dari ini 0, 1, langsung ke sini lagi 2, 3, seperti itu. Jadinya lebih gampang untuk mencari di binary search. Oke, di sini saya tadi sudah mengkodingnya. Nah, oke, di sini saya akan compile and run terlebih dahulu dan masukkan angka yang dicari. Misal 44. Nah, nilai yang dicari terdapat pada data keempat. Oke, di sini saya akan coba jelaskan tentang codingan ini ya. Yang pertama ini ada tipe data integer, terus variabelnya sama, data. Nah, di sini ada tambahan variabel target, terus ada low, mid, high, terus ada ditemukan, ini sama, ditemukan sama dengan 0. Nah, di sini bedanya datanya sudah urut ya. Setelah itu ini cout untuk mengoutputkan data arraynya di sini biar tampil di sini menggunakan for ya, perulangan. Setelah itu masuk ke sini untuk mengoutputkan masukan angka yang dicari. Nah, di sini sama untuk menginputkan nilai targetnya ini. Setelah itu ini ada deklarasi low sama dengan 0, high sama dengan 9. Ini low-nya 0 sampai high-nya 9. Nah, ini ada while dan if, else if. Nah, di sini while-nya syaratnya low kurang dari sama dengan high. Jadinya ini 0 kurang dari sama dengan 9. Ya, di sini mid sama dengan low-nya kan 0 ya. Plus high-nya 9. 0 ditambah 9 sama dengan 9 dibagi 2, 4,5. Nah, 4,5 ini kalau dalam bahasa C++ dibulatkan ya, jadinya 4. Nah, di sini jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka bilangan midnya adalah 55. Nah, di sini ditemukan, oh ya, di sini ada if. Nah, jika targetnya sama dengan data midnya ini sama dengan 4, maka ditemukan 1. Nah, dan akan teroutput nilai yang dicari terdapat pada data ke mid plus 1. Nah, jadinya 4 plus 1. Nah, terus ada else if. Nah, di sini syaratnya target lebih dari data mid, lebih dari 4, lebih dari 4 ya. Data ini 4 sama dengan 55. Nah, jika ini maka long sama dengan mid ditambah 1. Nah, jika bukan ini maka akan masuk ke else if yang selanjutnya. Dan ini syaratnya ada target kurang dari data mid. Nah, ini ada high sama dengan mid dikurangi 1 ya. Sama dengan tadi 4 dikurangi 1. Nah, jika nilai yang diinputkan tidak ada, maka akan langsung masuk ke ini. If yang ini ditemukan sama dengan 0 dan akan teroutput nilai yang dicari tidak ditemukan. Dan di sini saya tadi menginputkan bilangan 44. Nah, di sini langsung, nah, bilangan targetnya kan tadi 44. Nah, di sini langsung masuk ke sini yang pertama, if yang pertama 44 sama dengan data mid. Nah, di sini kan if target sama dengan data. Nah, di sini kan 44 ya. 44 kan tidak sama dengan 55. Nah, jadinya langsung masuk ke else if ya. Di sini belum ini ditemukan. Langsung masuk ke else if. Nah, else if yang pertama ini kan target lebih dari data. Nah, di sini kan 44 kurang dari 55 ya, bukan lebih dari. Jadinya langsung masuk ke else if yang kedua. Nah, dan di sini pada else if yang kedua target kurang dari data. Nah, di sini benar ya, 44 kurang dari 55.
Ya, jadinya rumusnya adalah ini, mid dikurangi 1. Nah, midnya tadi kan 4 ya, dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, setelah itu ditemukan 1 kan, terus ditemukan, dan masuk di sini. Nilai yang dicari terdapat pada data tadi data ini kan 3 ditambah 1, jadinya 4. Nah, jadinya nilai yang dicari terdapat pada data ke-4. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan ini seperti tadi ya, bila tidak ada nilai, maka ini akan teroutput nilai yang dicari tidak ditemukan. Oke, sudah selesai. Terus saya lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Contoh sort. Oke, di sini saya sudah mengkodenya juga. Nah, berbeda dengan search ya. Kalau sort ini untuk mengurutkan bilangan-bilangannya dari bilangan acak menjadi urut. Nah, di sini saya akan langsung compile and run saja. Masukkan angka ke 15, 4, 7, 6, 1, 2, 3, 9, 8, 10. Nah, data sebelum diurutkan ini, dan data setelah diurutkan ada di sini. Nah, oke, di sini saya akan coba jelaskan tentang codingan ini, bagaimana bisa mengcompile ini menjadi seperti ini. Nah, di sini menggunakan tipe data integer, terus ada variabel data, arraynya 10 ya, ada variabel i, j, dan tmp. Nah, di sini yang pertama mengutipkan ini, program mengurutkan angka kecil ke besar. Nah, ini di sini untuk memasukkan angka, masukkan angka ke. Nah, di sini i-nya di plus 1 untuk ini kan, kalau pada array kan dari 0 ya. Nah, dari 0 terus ini 0 ditambah 1, jadinya biar 1 ya bilangnya, bukan masukkan angka ke 0. Oke, langsung masuk ke sini untuk memasukkan nilainya ke data i. Ke data i, disimpan di data i. Nah, setelah itu, setelah sudah ini semua terisi, data sebelum diurutkan akan teroutput di sini ya. Akan teroutput di sini. Nah, di sini langsung. Nah, oke, setelah itu masuk ke perulangan ini. Nah, di sini perulangan ini untuk deklarasikan untuk mengurutkan ini ya, perulangannya. For ini ada syaratnya i sama dengan 0 sampai i kurang dari 10. Setelah itu diinkrementkan. Nah, di sini ada for lagi di dalamnya. Nah, di sini ada variabel j, 3j sama dengan i plus 1. Nah, j kurang dari 10. Maka j akan diinkrementkan. Setelah itu masuk ke if. Nah, di sini syaratnya data i lebih dari data j. Nah, terus di sini tmp sama dengan data i. Jadi data i sama dengan tmp ya, sama saja. Nah, sama aja dengan data i sama dengan data j sama aja dengan data j sama dengan tmp. Nah, maka dari itu, setelah itu masuk ke sini output data setelah diurutkan. Nah, di sini untuk mengoutputkan data yang setelah diurutkan. Nah, jadinya langsung seperti ini. Dan ini perulangannya jika i sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai kurang dari 10 ya. Setelah itu diinkrementkan. Nah, di sini CO data i. Nah, setelah itu diurutkan dari yang sebelumnya acak seperti ini, jadi urut seperti ini. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari Oke, cukup sekian penjelasan materi search and sort dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.